Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uslifatun Nikmah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan UAS keterampilan bahasa. Soal yang pertama adalah jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah khususnya kelas rendah. Nah, beberapa teknik mendongeng yaitu awal mendongeng. Di sini anak melontarkan kata-kata umum untuk melakukan kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan diceritakan. Selain itu, anak diajak menyanyi terlebih dahulu sesuai tema yang akan diceritakan pada dongeng. Kemudian diajak menirukan suara-suara binatang sebagai tokoh utama cerita. Yang pertama adalah vokal atau pengucapan. Di sini pengucapan harus baik dan lantang, seperti saat menirukan suara binatang. Yang kedua adalah penghayatan watak. Di sini kita harus menguasai dan menghayati watak dalam tokoh. Yang ketiga adalah intonasi dan nada suara adalah keras lemahnya dan tinggi rendahnya suara. Ekspresi dapat dilihat pada raut muka si pendongeng. Gerak, di sini pendongeng mampu menyuarakan suara dari semua tokoh. Misalnya pendongeng mampu mencontohkan. Kemampuan komunikatif, di sini pendongeng harus memahami tentang semua teknik, tujuan mendongeng, di mana dia akan mendongeng, serta alat perantara yang digunakan dan bagaimana cara mendongeng. Soal yang kedua adalah bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Di sini, menurut referensi Jurnal Mazda Satria Kurniawan, Universitas Muhammadiyah, langkah-langkah untuk menerapkan keterampilan produktif pada siswa kelas rendah yaitu langkah yang digunakan untuk mengatasi kurangnya penguasaan kosakata pada peserta didiknya, yaitu dengan cara membiasakan peserta didiknya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta didik kelas rendah ini biasanya jika berbicara menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Jika peserta didik sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka akan timbullah keterampilan menulis, di mana kedua keterampilan ini sangat erat hubungannya. Sedangkan langkah-langkah untuk menerapkan keterampilan reseptif adalah pemberian bahan bacaan kepada siswa, penyajian bacaan di kelas, diskusi, serta pemberian tugas yang berkaitan dengan bacaan. Yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Nah, sebelum kita mengenal deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif, kita akan belajar terlebih tentang pengertian wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya sebagai kesatuan yang abstrak. Wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat. Sekarang adalah pengertian deskriptif, naratif, persuasif, dan argumentatif. Yang pertama, pengertian deskriptif. Apa sih pengertian deskriptif itu? Deskriptif adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan perasaan. Sedangkan tujuannya adalah pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis, sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Yang kedua adalah naratif.
Naratif adalah rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok, jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian. Yang ketiga adalah persuatif. Pengertian persuatif adalah suatu bentuk karangan yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Untuk mempengaruhi pembacanya, biasanya digunakan segala daya dan upaya yang membuat mitra tutur terpengaruh. Yang keempat adalah argumentatif. Salah satu jenis pengembangan paragraf penulisan dengan tujuan untuk membujuk pembaca. Soal yang keempat, yaitu santunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran antara lain. Menurut Sibarani, beliau menyampaikan bahwa kesantunan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan 5 cara. 5 cara tersebut adalah: pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat maupun pujian kepada orang lain dan sebaliknya, meminimalkan hal-hal tersebut kepada diri sendiri. Yang kedua adalah kesantunan berbahasa harus menghindarkan kata-kataku dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dalam upaya menghindari penggunaan kata-kata tabu, maka penggunaan eufemisme sangat disarankan. Apa sih eufemisme itu? Eufemisme merupakan ungkapan yang halus sebagai pengganti segala kata yang dianggap tabu. Yang keempat, kesantunan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata yang honorifik. Nah, sekarang honorifik itu apa? Honorifik adalah ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Yang kelima, kesantunan juga dapat tercapai melalui penerapan tindak tutur tidak langsung yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Sekarang kita lanjut soal yang kelima, yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui konstekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran konstekstual dan tekstual. Jawabannya adalah menurut referensi jurnal Al-Muta'aliyah Staidarul Kamal, Kerang volume 1 nomor 3 tahun 2018. Pembelajaran tekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembelajaran konstekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok, siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contohnya, pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Lanjut soal yang ke-6, yaitu sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Di sini contoh media tradisional misalnya adalah wayang kertas untuk mendongeng. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai rujukan, dipilihkan wayang kertas sebagai media karena
diduga efektif dapat meningkatkan kemampuan menyimak siswa agar siswa dapat tertarik untuk belajar. Keterampilan menyimak saat ini bagi sebagian guru lebih pada kemampuan menyimak, bukan pada menyimak sebagai suatu proses dan mekanika, sehingga diperlukan keterampilan dalam meramu teknologi sebagai media pembelajaran yang baik. Padahal dukungan teknologi dapat digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan menyimak mereka melalui radio, kaset, audio, televisi, video, dan komputer atau media internet dengan berbagai laman yang mereka punya. Sumber dari artikel jurnal judul Pengembangan Pembelajaran Keterampilan Menyimak Melalui Teknologi Informasi. Selanjutnya kita melanjut soal yang ketujuh, yaitu jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Nah, menurut referensi Repo Stikep PGRI STKIP PGRI sumber ASID. Tekanan. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lain. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya yang tidak penting. Untuk kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi, terlebih kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Yang kedua adalah intonasi. Sebuah intonasi hanya dapat dinikmati bila dibaca dengan irama yang baik. Dalam membaca sebuah puisi, intonasi sangatlah diperlukan karena intonasi menyangkut masalah tinggi rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa dibaca dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat berita, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembacanya itu tidak menonton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud atau pesan dari setiap liriknya. Untuk itu, sebelum Anda membacakannya, Anda perlu menandainya misalnya dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian, mudahlah dalam membedakan intonasi setiap liriknya seketika puisi itu Anda bacakan. Yang ketiga adalah lafal dalam sebuah puisi. Setiap orang dapat melafalkan suatu bunyi dengan jelas agar sebuah puisi itu terdengar lebih bagus dan lebih indah lagi. Sebuah puisi dapat diterima dengan baik oleh pendengar apabila diungkapkan dengan lafal puisi itu terdengar lebih bagus dan indah. Sebuah puisi dapat dengar. Nah, kita akan belajar tentang lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Sekarang kita akan belajar tentang pelafalan. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lain. Berdasarkan pelafalan itu bisa masuk asal daerah seseorang karena memang beberapa kelompok masyarakat memiliki kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang jeda. Apa sih jeda itu? Jeda berpengaruh jelas tidaknya maksud suatu kata atau larik dalam penggunaannya. Jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang.
Soal yang selanjutnya adalah jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berperan siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Menurut Yuno 2007, terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran bermain peran, yaitu sebagai berikut. Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Tab ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Karena itu, tab ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan watak atau karakter apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian, para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Yang kedua, menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Yang ketiga, menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlebih dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Pada tahap ini, para peserta didik mulai bereaksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Pemeran dapat berhenti apabila di dalam merasa cukup. Yang keempat adalah diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikut adalah analisis dari bermain peran tersebut. Peran para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta yang lain. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para peserta didik akan segera terpancing untuk diskusi. Yang terakhir adalah membagi pengalaman dan mengambil kesimpulannya. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Soal yang ke-9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, menurut referensi artikel dari Lib UNES ACID, karya Safni Febri Anzar, berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas 5 SD. Pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib sekolah dasar. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa menganggap pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sulit. Siswa dirasa kurang mampu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu kesulitan belajar bahasa Indonesia menurut siswa yaitu karena materi bahasa Indonesia cenderung banyak menulis. Kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialami menyebabkan para siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. Guru bahasa Indonesia sekolah dasar diharapkan dapat memberikan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi siswa sekolah dasar dalam menghadapi pembelajaran bahasa Indonesia, kesulitan dalam memahami teks dan juga kesulitan dalam memahami keterampilan berbahasa pada materi bahasa Indonesia tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari siswa. Kesulitan belajar antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada pemahaman siswa tentang sesuatu materi yang dipelajarinya. Secara lebih khusus,
Menurut Sujono mengemukakan tentang kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, yaitu satu, kesulitan dalam menggunakan konsep. Yang kedua, kesulitan belajar dengan menggunakan prinsip. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menentukan soal esai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.